Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan tentang permasalahan pengelolaan sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir. Next. Kami terdiri dari 3 orang dalam kelompok ini, yaitu yang pertama ada Altaf Naufal Fadlan, yang kedua Muhammad Yusril Arifaldi, dan berikutnya yang ketiga saya sendiri Naufal bin Nabil Taufik. Next. Seperti yang kita ketahui, sampah merupakan sisa barang atau benda yang telah dipakai oleh penggunanya dan tidak terpakai lagi. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada organik, anorganik, dan B3, atau bisa kita bilang atau kita sebut bahan berbahaya beracun. Nah, seiringnya perkembangan zaman dan bertambahnya populasi makhluk hidup yang ada di dunia ini menjadi salah satu sebab dari banyak dan menumpuknya sampah. Karena terjadinya penumpukan sampah secara terus-menerus menjadi suatu bumerang bagi makhluk hidup itu sendiri yang mengakibatkan pencemaran udara, air, dan tanah. Jika sampah-sampah tersebut dibiarkan begitu saja, tidak diperhatikan akibat dari adanya sampah yang semakin lama semakin menumpuk, sama saja seperti kita secara perlahan-lahan menghancurkan bumi yang kita tempati. Dalam pengolahan sampah harus diperhatikan dengan baik. Setiap jenis sampah dipisah-pisah dan disatukan dengan sejenisnya agar setiap jenis sampah terkoordinir dengan baik dalam pengolahan dan untuk pemanfaatan dari sampah tersebut. Jika semua jenis sampah dikumpulkan dalam satu tempat dan tidak dipisah-pisah menurut jenisnya, maka akan mengakibatkan penumpukan sampah yang dahsyat dan mempersulit untuk memanfaatkan sampah tersebut. Setelah dilakukan pengolahan sampah tersebut sesuai jenisnya, barulah kita dapat memanfaatkan dengan maksimal agar bumi yang kita tempati tidak menjadi tempat penumpukan sampah. Dengan kita memperhatikan sampah mulai dari pengolahannya hingga pemanfaatannya, sama saja kita menyelamatkan bumi dan generasi selanjutnya setelah kita. Nah, maka dari itu kami memiliki beberapa solusi untuk dalam menanggulangi di mana sampah-sampah tersebut dikelola dengan membuat suatu alat dan berbasis sensor yang dapat memisahkan 3 jenis sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3, yang nantinya dapat mempermudah dalam pemanfaatan sampah itu kembali. Next. Oke, di sini kita mengemukakan dua solusi. Ini merupakan solusi satu, di mana di atas merupakan gambaran dari prototipe bentuk dari solusi satu. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu meletakkan sampah-sampah di hamparan yang telah disediakan. Hamparannya itu yang berbentuk persegi panjang datar. Lalu setelah sampah disimpankan di sana, diangkat oleh alat berbentuk tangan. Lalu setelah diangkat berbentuk oleh tangan tadi, dilakukan sensoring dengan alat sensor berbentuk silinder guna mendeteksi jenis apa sampah tersebut. Setelah dia melewati sensor, maka si sampah-sampah tersebut akan masuk ke tempatnya masing-masing sesuai sampah tersebut tipenya apa. Setelah terpisah, jenis-jenisnya nantinya akan dimanfaatkan dengan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya. Lalu di solusi satu ini kelemahannya karena solusi satu merupakan skala kecil, jadi tidak bisa dipakai untuk memasukkan sampah yang berskala besar, dan prosesnya juga memerlukan waktu yang bertahap karena disortirnya satu-satu, dan penyimpanan sampah disimpan di bawah tanah sehingga pengambilannya diperlukan vakum untuk mengambil semua sampah. Belum lagi nanti penyimpanannya jika rusak dibutuh penggalian untuk menarik penyimpanan tersebut. Kelebihannya itu sudah menggunakan sensor di mana sortir ini dilakukan segalanya sudah otomatis, juga maintenance mudah diakses apabila terjadi error atau masalah. Di sini maintenance yang mudahnya itu hanya untuk yang bagian atas seperti tangan dan si penyortirannya, terkecuali penyimpanannya. Selanjutnya. Oke, solusi 2. Ini merupakan solusi 2-nya, yang di atas merupakan gambar prototipenya. Bagaimana cara kerjanya?
Sampah-sampah disimpan di hamparan yang telah disediakan. Hamparannya itu sama saja yang berbentuk persegi panjang tipis. Lalu setelah itu sampah digiring dengan alat yang berada di atas hamparan tersebut ke dalam silinder besar. Setelah masuk ke silinder besar, sampah akan disortir melalui kotak yang berwarna emas ini. Lalu di dalamnya itu ada alat sensor untuk mendeteksi jenis apa sampah-sampah yang masuk. Lalu setelah itu masing-masing sampah akan masuk ke dalam kotaknya sesuai jenis-jenisnya. Apabila organik, organik, anorganik masuk ke anorganik, dan B3 ke B3. Setelah terpisah, sampah-sampah itu akan siap untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya. Nah, di sini solusi 2, kelemahannya itu karena skala besar alat ini pemakaiannya tidak terlalu praktis. Juga maintenance-nya juga memerlukan alatnya apabila ada bagian yang rusak. Tapi kelebihannya karena skala besar alat ini pemakaiannya hanya memerlukan memasukkan sampah dari atas ruangan tersebut dan setelah disortir sampahnya bisa diambil dalam ukuran yang besar sehingga pengurangan tumpukan sampah yang tadinya lama bisa dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Selanjutnya. Sekarang bagian saya, solusi yang dipilih antara solusi 1 dan solusi 2, dan kami telah berunding bahwa kami memilih solusi 2, dikarenakan solusi 1 masih kurang optimal untuk diterapkan karena skala yang kecil. Alat tersebut perlu disimpan dalam kuantitas yang banyak di tempat pembuangan sampahnya dan akhirnya akan mengeluarkan dana yang banyak. Sementara solusi 2 hanya perlu memasang satu alat setiap satu tempat pembuangan sampah dan sampah yang bisa disortir dengan mudah juga dalam skala yang banyak, sehingga pemanfaatan sampahnya bisa dilakukan lebih cepat. Dibanding sampah yang belum tersortir, juga sampah yang sudah disortir bisa mengurangi efek dari tumpukan sampah yang mencemari udara, air, tanah, juga bencana seperti banjir dikarenakan sampah yang dirapikan telah dibawa untuk diproses untuk digunakan kembali. Jadi kesimpulannya kami memilih solusi 2, sampah yang menumpuk itu bisa disortir dengan mudah oleh solusi 2. Untuk selanjutnya. Proses desain dari alat yang kami pilih yaitu yang pertama, menentukan bagaimana alur pemisahan atau pemilahan dari berbagai jenis sampah menjadi satu jenis sampah di masing-masing tempat. Berikutnya, kami membuat alat untuk menggiring atau memasukkan sampah ke dalam sebuah silinder yang digunakan sebagai penghubung antara tempat awal sampah ke pembagian jenis masing-masing sampah tersebut. Dan berikutnya yang ketiga yaitu membuat alat yang digunakan sebagai pemisah atau pemilah dari 3 jenis sampah tersebut yang diantaranya 3 jenisnya yaitu ada organik, anorganik, dan B3. Nah, berikutnya alat ini menggunakan sistem sensor untuk mengenali jenis dari sampah tersebut yang nantinya lanjut ke pembagian jenis sampah. Jadi nanti sampah-sampah tersebut dilakukan sensoring untuk mengetahui jenis apa sampah-sampah tersebut. Berikutnya yang keempat, membuat suatu selang yang digunakan sebagai penghubung antara alat memilah jenis sampah dengan tempat akhir masing-masing jenis sampah. Berikutnya yang kelima, membuat suatu tempat berbentuk balok digunakan sebagai tempat terakhir dari jenis masing-masing sampah tersebut. Next. Nah, sekian dari presentasi kami mengenai pengelolaan sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.